Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar. Dan hari ini kita akan belajar peradilan dalam Islam. Dan sebelumnya marilah kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam belajar. Amin Allahumma amin. Pendahuluan. Pada 1400 terakhir sejarah negara Islam dikenal dengan administrasi peradilannya dan kemampuannya melindungi hak-hak rakyat, dan hal inilah yang sangat berbeda dengan seluruh aspek kehidupan bangsa lainnya baik secara pribadi maupun politik. Tujuan peradilan memberikan putusan-putusan yang sah untuk menetapkan berbagai pendapat yang muncul terhadap hukum Allah dalam berbagai situasi dengan kewenangan untuk memaksa mereka. Landasan sistem peradilan dan hukum-hukumnya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mengenai Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam beberapa surat, di antaranya dalam Quran Surat 4 ayat 105 dan Quran Surat 5 ayat 48. Ayat-ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa adalah sah untuk menghukumi antar manusia dan bahkan wajib melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan hanya merujuk kepada sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala Landasan sistem peradilan dan hukum-hukumnya berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mengenai As-Sunnah, Rasulullah SAW sendiri memimpin sistem peradilan ini dan beliaulah yang menghukumi umat. Muslim menceritakan hal disampaikan Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, bahwa beliau berkata, Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Absagama berselisih satu sama lain mengenai seorang anak laki-laki. Sa'ad berkata, Rasulullah SAW adalah anak dari saudaraku Utbah bin Abi Waqqas yang secara implisit dia menganggap sebagai anaknya. Lihatlah kemiripan wajahnya. Bin Zama berkata, Rasulullah, dia adalah saudaraku karena dia lahir di atas tempat tidur ayahku dari hamba sahayanya. Rasulullah lalu melihat persamaan itu dan beliau mendapati kemiripan yang jelas dengan Utbah. Tapi beliau bersabda, dia adalah milikmu wahai bin Zama, karena seorang anak akan dihubungkan dengan seorang yang pada tempat tidurnya ia dilahirkan. Dan hukum rajam itu adalah untuk pezina. Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW menghukumi umat dan bahwa keputusannya memiliki otoritas untuk dilaksanakan. Ada dua orang yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan Islam dalam berbagai hal, yakni khalifah dan qadhi atau hakim. Khalifah menjalankan hukum-hukum Islam dan menerapkannya kepada seluruh rakyat. Hakim mengambil keputusan-keputusan secara Islami untuk kondisi-kondisi yang berbeda berdasarkan sumber-sumber seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan segala sesuatu yang berasal dari keduanya, dan menggunakannya. Macam hakim dalam Islam. Qadhi am bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya masalah sehari-hari yang terjadi di darat, tabrakan mobil, kecelakaan, dan sebagainya. Qadhi muhtasib bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara umat dan beberapa orang yang mengganggu masyarakat luas, misalnya berteriak di jalanan, mencuri di pasar, dan sebagainya. Qadhi mazalim yang mengurusi permasalahan antara masyarakat dengan pejabat negara. Dia dapat memecat para penguasa atau pegawai pemerintah termasuk khalifah. Kategori hukuman dalam sistem peradilan dalam Islam. Hudud, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti perbuatan zina, 100 cambukan, murtad atau hukuman mati. Al-jinayat, hak individu, dia boleh memaafkan tindak kejahatan seperti pembunuhan, kejahatan fisik. At-taksir, hak masyarakat, perkara-perkara yang mempengaruhi kehidupan masyarakat umum sehari-hari seperti pengotoran lingkungan, mencuri di pasar. Al-mukhalafat, hak negara, perkara-perkara yang mempengaruhi kelancaran tugas negara, misal melanggar batas kecepatan. Cara mengatasi tindak-tindak kriminal. Perampokan. Sistem peradilan Islam, bila kesalahannya pasti, hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan tersebut dan beristihad menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimanapun, hal ini merupakan kejahatan publik terhadap kematian seandainya perampokan tersebut mengarah kepada kematian. Pencurian. Sistem peradilan Islam, pencuri akan dipotong tangannya apabila telah memenuhi 7 persyaratan dari hukuman ini. Mereka tidak diperkenankan melaksanakan atau pemotongan tangan tersebut dengan operasi.
Cara mengatasi tindak-tindak kriminal. Pemerkosaan, sistem peradilan Islam, hukuman mati. Penyalahgunaan narkoba, sistem peradilan Islam, para pelanggar didera 80 kali cambukan di depan umum. Zina, sistem peradilan Islam, perbuatan zina bagi yang masih lajang diganjar dengan 100 kali cambukan, sedang zina bagi orang dewasa atau menikah dan zina homoseks keduanya dihukuman mati di tempat umum. Terima kasih, semoga ilmunya akan menjadi manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.